Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, tahukah kalian para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perundingan, dan perjanjian, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Solih-solihah, berikut penjelasan dari masing-masing perjanjian tersebut. Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Wim Schirmerhon. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini dilaksanakan karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda dan sekutu. Perjanjian Linggarjati menghasilkan persetujuan tentang status kemerdekaan Indonesia dan mengatur beberapa hal sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Namun pada kenyataannya pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, sehingga memicu agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Dan perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, kemudian delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoatmojo. Perjanjian Renville menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah kekuasaan Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Romroyen. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom yang merupakan pemimpin delegasi Indonesia dan Herman van Royen yang merupakan pemimpin delegasi dari pihak Belanda. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Tujuan Perjanjian Romroyen adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag. Hasil pertemuan Romroyen yaitu 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi Meja Bundar. 3. Ibu kota pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar.
dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO. Hasil konferensi meja bundar diantaranya 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Inilah beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan melalui jalur diplomasi. Terima kasih pada Soli-Solihah yang selalu semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.